Selamat pagi, siang, atau sore, eh, Bung Bung Yebim Ahsanuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rio Krisnanathan dengan 3 digit NIM terakhir 160. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil review mendalam atas sebuah artikel jurnal yang sangat provokatif dan relevan dengan studi politik kita, yaitu tirani DPR atas negara yang menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Artikel yang akan kita bahas ini ditulis oleh Bung Yebim Ahsanuddin dan dipublikasikan pada tahun 2016 di Journal of Governments volume 1 isu 1. Nah, penting untuk dicatat, ini adalah artikel refleksi atau kajian konsepsional yang berarti fokusnya adalah analisis kritis dan juga tawaran gagasan baru, bukan hasil riset lapangan empiris. Nah, konteksnya adalah pasca reformasi, periode di mana ini tuh terjadi pergeseran drastis dalam pembagian kekuasaan. Nah, latar belakang masalahnya berakar dari reformasi tahun 1998, di mana tujuannya adalah memecah sentralisasi kekuasaan eksekutif atau Orde Baru. Namun, menurut Bung Yebi, proses ini tuh menghasilkan pendulum yang berayun terlalu jauh. Kekuasaan kini berpusat pada legislatif yang dikenal sebagai fenomena legislatif heavy. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa data-data atau fakta nih mengenai jurnal di atas. Yang pertama, resistensi struktural dan oligarki politik. Tantangan pertama adalah resistensi struktural yang kuat. Kekuatan DPR tidak berdiri sendiri, ia ditopang oleh sistem oligarki politik dan kepentingan partai yang mengakar. Jadi para oligarki ini adalah pihak yang paling diuntungkan oleh kondisi legislatif heavy. Setiap upaya untuk mengkonsumsi atau membatasi kekuasaan DPR secara otomatis akan berhadapan dengan kepentingan yang terorganisir yang menolak adanya pembatasan kekuasaan. Ini jelas terlihat dalam pembahasan undang-undang yang bersifat krusial, di mana suara fraksi seringkali lebih dominan daripada rasionalitas publik. Nah, yang kedua ada inkonsistensi etika dan lemahnya kontrol internal. Nah, kelemahan dalam kontrol internal DPR, meskipun DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sebagai pengawas etika, kinerjanya ini seringkali dipertanyakan. Kasus-kasus dugaan pelanggaran etika dan konflik kepentingan yang melibatkan anggota Dewan seringkali terkesan dipetiasakan atau diputuskan secara politik, bukan berdasarkan prinsip etika yang murni. Ini menunjukkan bahwa mekanisme otokritik diri dan kontrol etik di dalam tubuh DPR sering masih sangat inkonsisten, sehingga memberikan peluang bagi tirani untuk terus-menerus tumbuh. Yang ketiga, ada kesenjangan regulasi dan implementasi. Nah, kesenjangan implementasi di lapangan. Secara regulasi, DPR diwajibkan menjaring aspirasi publik melalui rapat dengan pendapat umum atau RDPU. Namun, praktik proses ini seringkali hanya formalitas, jadwal pembahasan yang kilap dan tertutup data-data krusial terkait anggaran atau legislatif membuat partisipasi publik menjadi minim dan tidak bermakna. Tirani ini muncul bukan karena hanya dari besarnya kekuasaan, tapi juga dari buruknya kualitas proses penggunaan kekuasaan tersebut.
Relevansi kontemporer, ancaman terhadap reformasi. Meskipun artikel ini terbit pada 2016, kritiknya jauh dari kadaluarsa. Hingga hari ini kita masih menyaksikan bagaimana dominasi legislatif sering mengarah pada ancaman terhadap semangat reformasi ketika lembaga legislatif yang seharusnya menjadi check and balance justru menjadi pendorong utama di regulasi yang kontroversial atau perombakan undang-undang yang terkesan terburu-buru. Hal ini secara langsung mengancam cita-cita untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, tawaran solusi dari Bung Yebi yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah panggilan kritis yang memerlukan tindakan kolektif. Kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan DPR untuk mereformasi diri sendiri. Diperlukan tekanan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan media independen untuk memaksa dilakukannya reformasi kelembagaan yang sejati.